Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Iskia Kersipan Manik dan saya mahasiswa teologi dan saya dari kelas 3C teologi. Baik, begitulah untuk perkenalan singkat yang saya sampaikan. Jadi di sini saya akan membawa suatu renungan singkat buat kita, yang dimana renungan ini untuk menguatkan hati kita dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari ataupun kegiatan kita yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, baik. Yang menjadi suatu firman Tuhan yang sampai kepada kita, yaitu yang terambil dari satu kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya ulangi kembali. Saya ambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan di sini saya akan membaca ayatnya. Saudara-saudara terkasih, tinggal mendengar apa isi dari firman Tuhan yang saya bacakan ini untuk kita semua. Baik, jadi kita akan membacakannya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan sebelum kita memasuki secara Islam mengenai topik kita, yang dimana saya mengambil suatu tema, yang temanya bersyukurlah dalam segala hal. Jadi suatu ungkapan syukur yang kita sampaikan kepada Tuhan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja dari penulis kitab 1 Tesalonika ini. Penulis kitab 1 Tesalonika itu dituliskan oleh Rasul Paulus dan teman rekan pelayanannya atau pekerja pelayanannya, yaitu Silas dan Timotius. Akan tetapi secara mendalam dan sering sekali dibahas oleh para teolog-teolog itu, sejarawan-sejarawan, bahwasannya yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus itu sendiri. Karena kita bisa tengok juga di dalam surat 1 Tesalonika 1 ayat 1, di situ Rasul Paulus mengucapkan suatu ungkapan salam pada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, baik. Jadi mungkin mengenai dari ayat tema, mungkin sudah seringlah kita dengar di dalam khotbah-khotbah besar, gereja-gereja besar maupun dalam PA pun. Jadi ketepatan saya mengangkat ini karena memang untuk suatu ungkapan syukur yang saya rasakan di dalam kehidupan saya. Baik, jadi mungkin kita sedikit akan mendengarkan suatu cerita yang singkat mengenai ungkapan syukur. Baik, jadi ungkapan syukur ini mungkin saja bisa berupa hal yang baik, baru kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi kalau tidak hal yang baik, mungkin saja kita sebagai manusia, kita mungkin tidak akan membilang ungkapan syukur kepada Tuhan. Bahkan kita lupa untuk mengucapkan syukur. Contoh hal kecilnya kita ambil. Setelah kita bangun dari tidur kita, mungkin bisa kita mengucap syukur. Mungkin ini hal yang kecil, tapi dari hal yang kecil ini mungkin memberikan dampak yang besar. Jadi marilah kita mengucap syukur, baik dalam keadaan senang, duka, maupun di dalam keadaan apapun itu. Tetaplah ucapkan syukur. Baik, jadi di sini kita akan masuk
ke penjelasan dari renungan kita ini, tapi singkat-singkat saja saya jelaskan karena mungkin kita sudah paham ya. Jadi saya akan menjelaskan apa yang bisa saya sampaikan melalui firman ini. Ya, kita akan masuk ke poin pertama, yang dimana poin pertama ini jelaskan bersyukur bukan berarti pura-pura bahagia. Nah, kita ada di sini yang mengucap syukur, tapi dalam hatinya gak mengucap syukur, gitu. Pura-pura mengucap syukur, gitu ya. Kayak menutupi, gitu. Nah, jadi di sini seringkali kita salah paham. Kita berpikir bersyukur artinya kita harus pura-pura semuanya baik-baik saja. Kita paksa senyum padahal hati kita sedang hancur, dan kita bilang mengucap syukur sudah Tuhan. Padahal di dalam hati kita bertanya, dalam hati kita mengatakan begini, Tuhan, di manakah Engkau? Ketika kita mengatakan itu, mungkin saja kita menghilangkan dari kata syukur tersebut, karena kita menyimpan suatu keraguan besar untuk mengucapkan kata syukur tersebut bagi kehidupan kita. Paulus mengatakan, bersyukur bukan hanya sebatas hal yang senang-senangnya saja, tetapi bersyukur itu harus diucapkan juga di dalam keadaan yang tidak senang. Contoh, hari ini aku lagi mengalami kekeringan, yaitu keringlah uangku, artinya uang pegangan kering, belum ada kiriman. Jadi dari hal itu bisa kita ambil bahwasannya kita harus mengucap syukur tetap walaupun di dalam kekeringan uang kita habis. Itu berupa ungkapan syukur yang kita sampaikan, bahwasanya kita masih diberikan napas kehidupan. Bukan hanya sebatas material saja kita diberikan, tapi kita diberikan napas kehidupan secara gratis dan langsung. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya Tuhan sayang kepada kita, memelihara kita. Jadi mungkin Tuhan memberikan itu supaya kita tetap berpegang teguh kepada Dia, dan supaya kita tidak lupa akan kebaikan-kebaikan yang Dia berikan kepada kita. Dan kita masuk ke poin kedua, yaitu mengapa kita harus bersyukur. Firman Tuhan hari ini berkata, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Berarti firman hari ini bukan sekedar tip motivasi atau mengenai strategi hidup yang positif. Akan tetapi ini adalah kehendak Tuhan bagi kehidupan kita, yang dimana Tuhan selalu membimbing kita, menopang kita, dan melawat kita. Dan kita sebagai orang percaya, mungkin hal-hal yang terjadi dalam hidup kita harus mengutamakan namanya bersyukur. Karena ucapan syukur yang keluar dari dalam hati manusia itu berupa ungkapan yang besar kepada Tuhan, bahwasanya kita mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah sampai kepada kita. Dan kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana cara hidup bersyukur di zaman ini. Mungkin kalau kita lihat di zaman sekarang agak sulit untuk mengucapkan syukur ya, apalagi di zaman sekarang ini orang-orang sudah menganggap ucapan syukur itu hanya formalitas saja, yang dimana orang zaman sekarang itu sibuk dengan pekerjaannya sendiri sampai dia lupa waktu, lupa dia mengucapkan syukur. Tetapi dalam ayat ini mengingatkan kita supaya kita tidak lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi di dalam kehidupan sekarang ini kita bisa menerapkan ucapan syukur ini dari saya. Ketika
ketika kita melakukan kegiatan kita mengucapkan syukur, setelah kita melakukan suatu kegiatan kita mengucapkan syukur, karena dalam suatu kegiatan tersebut mungkin saja berjalan dengan baik, kita bisa mengucapkan kata yaitu syukur. Dan mungkin saja ucapan syukur ini berupa kesehatan, kepintaran, dan lain sebagainya. Karena ucapan syukur itu mencakup dari kehidupan kita, yang dimana syukur ini menjadi suatu patokan besar iman orang Kristen, yang dimana suatu iman yang harus ditanamkan di dalam orang percaya, dan ini tidak boleh dilupakan, karena ini adalah poin yang untuk melengkapi dari semua kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Mungkin saja saya menyampaikan firman ini kurang secara mendalam, tetapi isi dari firman ini mengucap syukurlah gitu ya, karena dari ungkapan syukur inilah kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi sama kita. Sekian dari semua kita, semoga firman Tuhan ini menjadi suatu benteng atau menjadi pedoman hidup kita sebagai orang percaya, bahwasanya kita dituntut menjadi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Beginilah dan inilah firman Tuhan. Sekian dari firman ini, semoga firman ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita. Terima kasih. Salam sejahtera. Shalom.